Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tentunya dalam acara PKG BCOK kelas 14 Jawa Tengah, turnamen bola voli antar kelas Sport Education Model di SMP Negeri 3 Bukateja. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada jiwa kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara pagi hari ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu penyampaian materi dari Bapak Andri terkait dengan PKG. Jadi teman-teman nanti mohon dengan seksama untuk materi dari narasumber kita. Kepada Pak Andri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas MC, Mas Trio Wahyu kepada saya. Terlebih lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru BCOK SD Kecamatan Bukateja yang sudah hadir di kesempatan ini. Selanjutnya saya juga mohon maaf nih, jadi pagi-pagi mengganggu waktu panjenengan yang mestinya sedang mengajar di kelas, karena dapat undangan jadi mungkin meninggalkan kelas, memberikan tugas kepada anak-anak untuk memenuhi undangan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Selanjutnya di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan proyek atau program yang sudah saya rencanakan untuk dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bukateja, yaitu yang berjudul turnamen bola voli antar kelas yang dikemas melalui model SEM atau Sport Education Model. Ini merupakan model pelajaran yang baru. Selain SEM ada juga model pendidikan gerak dan ada model kebugaran jasmani yang memang baru saya kenali ketika saya mengikuti program pengembangan kompetensi guru. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya akan saya jelaskan satu persatu, slide demi slide yang sudah saya siapkan sedemikian rupa. Slide selanjutnya, Mas Dan. Latar belakang saya menentukan memilih proyek ini adalah karena SMP 3 Bukateja adalah salah satu sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Seperti panjenengan lihat mungkin tadi ada lapangan voli, ada yang indoor, ada yang outdoor, bahkan yang outdoor ada 2, indoor ada 1. Selain itu juga sekolah ini berhadapan langsung dengan lapangan milik desa, lapangan sepak bola, sehingga kalau mau mengadakan pertandingan sepak bola pun ada fasilitasnya. Kemudian di sini juga ada kolam renang yang mungkin sebagai Mas Raya hanya di SMP 3 Bukateja yang memiliki kolam renang milik sekolah seperti itu. Jadi kami sangat menyadari bahwa sekolah kami sangat lengkap secara fasilitas olahraga. Selanjutnya sekolah ini juga dikelilingi oleh beberapa desa yang memang memiliki gambaran terhadap cabang olahraga bola voli yang sangat tinggi, seperti Desa Karangnangka. Ini ada guru SD Karangnangka yang basisnya SMP 3 Bukateja. Murid-murid SMP 3 Bukateja yang terpilih rata-rata ya muridnya Pak Rudi dari Karangnangka. Ada juga Mbak Asih dari Kebutuh, Mas Triwati juga ada ya murid-murid Kebutuh. Kemudian berdasarkan hal tersebut
minat siswa terhadap penyelenggaraan turnamen olahraga ini. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 8 menginginkan diselenggarakan turnamen bola voli antar kelas. Saya juga meningkatkan sejawat yang tergabung dalam program ini, komunitas belajar si bergas dan juga komunitas kelompok kerja guru PJOK SD yang kebetulan teman-teman semuanya ini masih muda-muda, sangat energik. Saya berhubungan baik dengan mereka sehingga kami bisa bekerja sama, dan saya harapkan program ini akan berhasil seperti yang saya harapkan. Demikian untuk latar belakangnya. Selanjutnya, program ini bertujuan adalah untuk mengembangkan keterampilan motorik. Jadi anak-anak yang memang sudah bisa nanti diharapkan akan meningkat keterampilannya. Yang belum terlalu bisa tapi punya minat, maka dia akan semakin berminat, dan kalau dia minatnya meningkat maka keterampilan pun akan meningkat. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik tentu untuk mereka yang memilih menjadi pemain, mereka akan berlatih sehingga kebugarannya pun diharapkan akan mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan sosial. Jadi di kegiatan ini nanti diharapkan seluruh siswa itu akan lebih mengenal teman-temannya, dan lebih mengenal lingkungan secara utuh, dan peran yang mereka pilih akan menentukan bagaimana mereka harus berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian meningkatkan pengetahuan olahraga. Jadi seperti apa sih SEM itu? Jadi begini Bapak-Bapak, SEM itu adalah sebuah model yang dimana nanti seluruh siswa akan memiliki peran, dimana nanti ada anak yang memilih menjadi pemain, ada anak yang memilih menjadi wasit, ada anak yang memilih menjadi reporter, ada anak yang memilih menjadi semacam pembuat berita, ada anak yang memilih mungkin menjadi humas, nanti mungkin membuat flyer, membuat pamflet dan sebagainya untuk dipublikasikan. Ada anak yang memilih sebagai apapun yang ada di sebuah tim turnamen. Jadi anak akan memilih peran sesuai dengan minatnya, dan mereka akan belajar sesuai dengan apa yang mereka pilih, sehingga ini sangat mendukung terhadap pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mendorong partisipasi aktif, karena kegiatan ini mutlak dilakukan oleh anak dari awal hingga akhir, dan fasilitator atau guru itu hanya bersifat sebagai pendamping atau pembimbing. Maka diharapkan anak berpartisipasi sangat aktif di kegiatan ini, sehingga hasilnya akan lebih bermakna. Selanjutnya membentuk karakter. Nah, semua peran yang ada di kegiatan ini itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sebagai seorang pemain tentunya dia harus menjunjung tinggi fair play. Sebagai seorang reporter dia harus bersikap adil pada saat menjadi reporter pertandingan, tidak cenderung memihak pada salah satu tim yang misalnya kebetulan dia gemari. Selanjutnya, dengan kegiatan ini nanti akan ada penilaian dan evaluasi yang tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, memberikan kesempatan kompetisi yang sehat. Ya, di kelas 8 SMP Negeri Teja ada 6 kelas. Nanti kompetisinya akan saya rencanakan ada turnamen untuk putra dan turnamen untuk putri. Selanjutnya pengembangan minat jangka panjang. Nah, hasil akhir kegiatan ini nanti ketika siswa sudah kembali ke masyarakat, sudah tidak lagi menjadi pelajar, maka nanti diharapkan siswa bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Anak-anak yang ternyata sudah mempunyai pengalaman di sekolah menjadi reporter, maka di lingkungan mereka nanti dia akan mengembangkan kemampuannya sebagai reporter. Yang menjadi pemain yang akan mengembangkan dirinya sebagai pemain, dan yang menjadi wasit akan mungkin mengikuti penataran wasit dan menjadi wasit baik di tingkat daerah ataupun nasional.
selanjutnya capaiannya nanti peserta mampu melakukan teknik dasar bola voli dengan baik. Peserta mampu menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik spesifik terkait bola voli. Peserta mampu bekerjasama secara aktif dalam tim. Peserta mampu menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik di lapangan. Peserta terlibat aktif dalam sesi latihan dan pertandingan. Pembentukan karakter positif seperti disiplin, kerja keras, fair play, dan tanggung jawab. Adanya evaluasi periodik terhadap kemampuan individu dan tim. Peserta mendapatkan pengalaman berkompetisi yang sehat. Peserta mampu menghadapi kemenangan dan kekalahan dengan sikap yang baik. Ini yang terakhir, yang paling penting. Sebab tentu sering kita melihat atau mungkin kita juga masih kadang-kadang belum bisa menerima kekalahan. Ketika kita mendampingi sebuah tim, anak buah kita main, ketika kalah kita masih sering kadang-kadang menghujat wasitnya yang tidak adil lah, lawannya bermain curang dan sebagainya. Nah, ini diharapkan dengan kegiatan ini maka siswa sudah terbiasa lebih menghormati terhadap hasil pertandingan, menghormati lawan, yaitu tadi bersikap fair play terhadap pertandingan. Kemudian langkahnya tentunya semua kegiatan pasti kita awali dengan sebuah perencanaan, kemudian nanti pengenalan sebelum siswa nanti memilih peran masing-masing akan dijelaskan dulu secara klasikal, mengenalkan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung dari awal hingga akhir, sehingga nanti ketika siswa memilih peran mereka sudah punya gambaran. Nanti ketika saya memilih peran ini, nanti konsekuensinya saya akan belajar apa, hasil akhirnya apa, sehingga mereka tidak merasa menyesal telah memilih sesuatu, karena apa yang mereka pilih mereka sudah menyadari akan apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian pembentukan tim. Nah, nanti setelah mereka mengerti apa yang akan mereka kerjakan, kemudian mereka akan membuat tim. Setelah membuat tim, mereka akan berlatih secara mandiri per kelas di sekolah atau di luar sekolah. Kemudian nanti akan dilaksanakan pertandingan, dan setelah pertandingan selesai, setelah musim kompetisi selesai, maka akan ada evaluasi. Tentunya evaluasi dari masing-masing peran akan berbeda. Orang yang memilih sebagai pemain maka dievaluasi dengan rubrik atau dengan alat ukur yang mengukur kemampuan dia sebagai pemain. Anak-anak yang memilih sebagai reporter maka dia akan dinilai berdasarkan rubrik, berdasarkan asesmen yang menunjukkan kemampuan dia, peningkatan dia sebagai reporter dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira sampai sejauh ini sudah punya gambaran Bapak Ibu? Tidak nih, sudah punya gambaran. Lanjut Mas Dani. Kemudian struktur program dalam kegiatan ini yaitu pertandingan ini dilibatkan seluruh siswa kelas 8 yang terdiri dalam kelas. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan September 2024. Kemudian saya melibatkan rekan komunitas belajar, khususnya guru mapel PJOK, Bahasa Indonesia, Informatika, dan BK. Karena kegiatan ini dilaksanakan di SMK 3, maka saya melibatkan teman-teman guru di mapel yang lain. Loh, kalau ada pertanyaan, guru BK perannya apa di sini? Nah, guru BK itu perannya diantaranya, salah satunya. Kan misalnya terjadi pertandingan antara kelas 8A melawan 8B, maka kelas 8C, D, E, F itu tidak main, ya. Salah satu kelas jadi panitianya dan yang lain akan menjadi supporter. Nah, pada saat sebelum musim kompetisi, seluruh peserta didudukkan di sebuah tempat, maka guru BK itu akan memberikan suatu edukasi untuk bagaimana menjadi supporter yang baik, sehingga kasus-kasus kerusuhan pada sebuah pertandingan yang paling akhir, yang paling besar kemarin seperti kasus di Kanjuruhan Malang, itu diharapkan akan berangsur tidak terjadi lagi, ya, sehingga masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya nanti berangsur menjadi lebih dewasa supporternya, tidak kemudian yang gampang tersulut, terpancing emosi sehingga mengakibatkan sebuah keributan. Kalau di voli mungkin jarang, di Maruli sebagai Binpres PBVS Bandingga mungkin jarang mengikuti di pertandingan voli di Maruli, apalagi Mas
Jani sebagai bakul pingpong tentunya jarang melihat keributan di pingpong, tapi di olahraga yang berbenturan fisik, yang invasi apa ya istilahnya apa ya, itu sering terjadi keributan, menyalahkan wasit lah, gara-gara tutur kata pemain yang kurang pas, kemudian satu pemain terus emosi, penontonnya turun semua. Dan diharapkan dengan kegiatan ini nanti guru BK bisa memberikan bekal kepada seluruh siswanya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di sebuah pertandingan. Selanjutnya, kapasitas sekolah. Saya akan memanfaatkan aset yang dimiliki, antaranya adalah aset manusia. Aset manusia meliputi seluruh siswa yang ada di SMP ini, guru-guru, karyawan, bahkan masyarakat. Seperti misalnya Mas Rasmin, datangkan Mas Rasmin ke sini sebagai suhunya Poli di Bukateja untuk menjadi narasumber. Kemudian Pak Ruli sebagai Binpresnya bisa saya undang ke sekolahan untuk memberikan pembekalan bagaimana pembinaan bola voli di wilayah Purbalingga, sehingga mereka punya gambaran, oh iya ya, jadi pemain bola voli ternyata bla bla bla. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, diantaranya Pak Ruli, Pak Rasmin, wasit bisa ditolakkan Pak Purnomo dari Gunjati untuk menjadi narasumber, sehingga mereka yang memilih peran sebagai wasit sudah punya bekal dari awal seperti itu. Kemudian aset fisik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita punya 3 lapangan voli, indoor dan outdoor, bisa kita gunakan semuanya, sehingga dalam satu hari memungkinkan terjadi pertandingan yang lebih dari 1 partai seperti itu. Kemudian aset lingkungan tadi sudah saya jelaskan, ada orang luar seperti Pak Rasmin yang bisa tergolong sebagai aset lingkungan. Dan aset budaya. Aset budaya adalah maksudnya adalah SMA 3 dikelilingi oleh beberapa desa yang penyokong atlet bola voli SMA 3 Bukateja, dan diharapkan akan selalu ada pembinaan di tingkat SD sehingga SMA tinggal memolesnya saja, meneruskan saja. Selanjutnya evaluasi. Program ini akan dilaksanakan oleh para fasilitator masing-masing kelas, sehingga maksudnya begini. Jadi di kelas, di setiap kelas nanti akan ada fasilitator kelas yang saya tunjuk untuk memfasilitasi mereka, untuk memfasilitasi pembuatan tim, memilih peran, mengevaluasi kegiatan, memberikan umpan balik, dan seterusnya. Jadi nanti bukan seluruh siswa akan berkerumun pada satu orang, akan tetapi nanti ada penanggung jawab kelas yang saya sebut sebagai fasilitator, yang tentunya orangnya saya pilih berdasarkan kemampuan. Kemudian teman sebaya dan pelaku itu sendiri, nanti pemberi nilai atau pelaksana asesmen bukan hanya fasilitator kelas, akan tapi nanti teman sebaya pun akan memberikan penilaian kepada teman sendiri dengan menggunakan rubrik yang saya buat, dan juga ada self assessment atau menilai diri sendiri. Apakah saya sudah mengalami peningkatan pada hal ini? Apakah saya masih di level ini pada saat melakukan hal ini? Nanti mereka juga akan menilai dirinya sendiri menggunakan rubrik pengamatan dan portofolio hasil kegiatan. Lanjut terjadi. Kemudian ada pun tantangan dari kegiatan ini, yaitu kemungkinan kesulitan yang terjadi adalah untuk memastikan seluruh siswa dapat belajar secara aktif dan antusias. Ini saya belajar dari pengalaman kegiatan proyek-proyek sebelumnya. Proyek P5 yang tidak dirancang dengan sangat sungguh-sungguh sangat memungkinkan sekali anak tidak antusias, apalagi apabila kegiatannya tidak cukup menantang atau mengasihkan. Maka seperti kegiatan yang hanya membuang-buang waktu dan kesempatan saja. Sehingga saya akan berpikir sangat serius untuk menciptakan kegiatan yang kiranya memastikan siswa untuk sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, sehingga tujuan kegiatannya akan tercapai. Kemudian memastikan mereka mendapatkan pelayanan dan bimbingan yang memadai dari para fasilitator kelas. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa fasilitator kelas yang saya
tunjuk adalah orang-orang yang saya pilih karena saya anggap berkompeten. Kemudian pada setiap kegiatan, sebelum kegiatan dimulai, saya berencana akan duduk bersama dengan fasilitator kelas untuk mengadakan briefing, menyamakan persepsi, sehingga yang terjadi di setiap kelas instruksinya sama, sehingga miskomunikasi, miskonsepsi di masing-masing kelas itu tidak terjadi. Harapannya seperti itu. Kemudian solusi dari tantangan tersebut yaitu sudah tadi saya jelaskan, akan menjalin kolaborasi yang baik dan intens dengan komunitas belajar serta para fasilitator sejak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, demikian kurang lebih 9 slide yang sudah saya tayangkan, sedikit banyak sudah saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi, menanyakan, memberikan masukan atau apapun. Monggo kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, yang pertama dari Pak Ruli, Pak Kemet, Pak Ruli, Pak Kemet. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Tanggapan dulu biar nggak ngantuk. Kita salam olahraga dulu, nanti jaya. Salam olahraga. Sekali lagi, salam olahraga. Terus ada satu lagi ya, nanti SMP 3 Bukateja jaya juga. SMP 3 Bukateja. Terima kasih sekali. Ini mungkin tidak bukan pertanyaan, tapi ini tanggapan. Ada 2 poin tadi yang saya catat dalam arti poin positif, bukan poin negatif. Ini luar biasa sekali. Kita menjadi tahu ternyata PKG itu diseminasinya itu membuat sebuah produk yang sangat bermanfaat ya. Jadi dari sini teman-teman baru tahu. Yang pertama memang di SMP 3 Bukateja itu gudangnya pemain voli. Jadi 3 tahun berturut-turut kemarin itu di event Popda itu memang juara dan tidak pernah lepas juara dari 10 tahun terakhir. Memang ini sudah pas sekali, ini tanggapan Pak Andrian, sudah pas sekali adanya sebuah turnamen atau mungkin liga, khususnya mungkin liga di sekolah. Ini sudah sangat pas sekarang menurut hemat kami. SMP 3 Bukateja memang penyumbang beberapa pemain voli yang ada di kabupaten. Jadi memang kebetulan ini saya berbicara sebagai pengurus BPVSI. Saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya ini. Yang terakhir, yang kabar terbaru kemarin saya dengar dari alumni sini ada yang diambil samator. Jadi kemarin sudah lapor ke kami di BPVSI. Mungkin juga banyak yang belum lapor, cuman yang sudah jelas itu kemarin yang sudah diambil samator meneruskan SMP setelah lulus ini, yaitu saudara Maulana, tidak salah, itu sekarang sudah di samator di Surabaya. Terus banyak sekali seperti Bagas itu ada di Mandur Balingga kelas KKO, juga Eka Sriwahyuni itu sekarang pemain bola voli pasir Kabupaten Purbalingga. Ini terima kasih sekali, tepuk tangannya mana dong? Luar biasa. Ini pas sekali, ini tanggapan saya, ini tanggapan ini pas sekali. Terus yang poin kedua, lepas dari BPVSI, lepas dari perbola volian, tadi saya berusaha untuk mendalami ini peningkatan pengetahuan peserta tentang aturan permainan, strategi dan etika dalam bola voli. Perlu diketahui bahwa sekarang di kurikulum sekarang itu kan kita dibagi beberapa fase, fase A, fase B, fase C itu sampai SD, fase A kelas 1 kelas 2, fase B itu kelas 3 kelas 4, dan fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Dan sekarang ketika kita ngomong di fase D itu fase yang sangat panjang. Ini fase yang sangat panjang. Ini kita
E itu kan SMA kelas 1, F-nya kan kelas 2, kelas 3. Tapi ketika melihat fase terpanjang itu kan di fase C. Ini juga sangat pas sekali untuk pembentukan karakter dan minat bakat anak. Ketika di fase terpanjang ini adanya ini berarti anak itu bisa berangan-angan, bukan hanya berangan-angan, bisa mencoba dengan simulasi yang sesungguhnya, dan itu sangat membantu sekali untuk pengetahuan ketika di proses pembelajaran berkelanjutan di fase D ini, fase yang terpanjang. Jadi nanti saya harapkan kegiatan seperti ini bukan hanya sekali saja dilaksanakan oleh saudara saya Pak Fitrianto Andri, tapi bisa dikembangkan mungkin menjadi agenda rutin tiap tahun. Jadi ini memang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup itu ya, bukan pertanyaan, bukan. Ini apresiasi dan tanggapan. Karena mulai dari hal yang paling kecil memang minat bakat seorang atlet itu memang terbentuknya dari sekolah. Jadi memang minat bakat atlet itu dari pengalaman-pengalaman saya di organisasi itu memang terbentuknya dari sekolah. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Roli. Berarti Pak Roli betul-betul mengamati dan menyelami apa yang tadi disampaikan. Menanggapi dari tanggapan Pak Roli tadi, luar biasa ya. Ada informasi bagaimana alumni SMP 3 BKTC bisa berkiprah sampai level nasional. Ternyata saya juga baru tahu ada salah satu alumni sini yang menjadi pemain samator, kemudian ada yang menjadi pemain voli pasir di tingkat kabupaten. Itu luar biasa. Jadi saya menjadi lebih bersemangat ketika akan mengembangkan proyek ini, Pak Uli. Kemudian terkait dengan manfaat yang luar biasa dari kegiatan ini, dan mungkin tadi saya lupa belum menjelaskan bahwa kurikulum kita saat ini dan seperti yang Pak Uli dapatkan pada kegiatan guru penggerak, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa kita sebagai guru harus memaksimalkan bakat semua siswa ya Uli ya. Tidak boleh kita memaksakan anak menjadi sesuatu yang mungkin bukan bakatnya. Jadi apa istilahnya Pak Uli? Kodrat apa Pak Uli? Kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Jadi ketika menyusun program ini, saya berkeyakinan bahwa tidak semua anak tidak mungkin mempunyai bakat yang sama. Ada anak yang sangat berbakat menjadi wasit, ada anak yang berbakat menjadi reporter. Karena Mas Dani ketika saya berikan pengeras suara untuk menjadi reporter belum tentu mahir untuk melakukan itu, walaupun hanya ngomong. Mas Supri ketika saya beri peluit belum tentu bisa berperan sebagai wasit karena bukan passionnya. Mas Supri mungkin lebih berbakat ketika menjadi seorang pemain. Mbak Asih ketika saya beri kesempatan untuk menjadi seorang jurnalis melaporkan kegiatan yang terjadi di pertandingan itu mungkin tidak bisa menyusun kalimat dengan efektif karena Mbak Asih sebagai oposit ya, sebagai pemain. Nah, di kegiatan ini maka anak diberikan kemerdekaan untuk memilih peran sesuai dengan passionnya masing-masing, sehingga fasilitator atau guru itu hanya bertugas mendorong, membina, memfasilitasi sehingga bakat atau pilihan yang mereka ambil itu bisa lebih maksimal. Seperti itu. Jadi ini menurut saya hal yang luar biasa yang bisa dikembangkan melalui kegiatan SEM ini. Apalagi Pak Ruli sudah cukup ya? Sudah cukup menanggapi ya? Iya. Mungkin barangkali teman-teman yang lain akan ada yang berikan masukan, tanggapan, pertanyaan, boleh monggo. Mas Aziz, oke. Pak Aziz dari SD 2 ya. SD 2. Monggo, waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini sebenarnya kalau saya sendiri untuk model SEM ini baru mendengar hari ini. Ya, akhirnya saya browsing sedikit. Untuk model SEM baru mendengar hari ini setelah dijelaskan oleh Pak Andri, saya
siswa berperan penting dalam kegiatan misalkan pertandingan bola voli, mulai dari jadi wasit, jadi reporter, jadi atlet ataupun jadi supporter. Itu menurut saya sih bagus banget karena itu melatih anak untuk berperan sesuai dengan istilahnya apa ya? Tadi sudah disebutkan passionnya masing-masing. Ya, mulai dari mungkin ada yang jadi wasit atau jadi panitia pertandingan. Ya, itu dapat apa istilahnya ya? Mengajarkan anak untuk melakukan tanggung jawab secara individu maupun kelompok. Itu menurut saya bagus sekali untuk model seperti ini. Jadi tadi begitu saya dijelaskan sama Pak Andri, akhirnya saya baca-baca sedikit. Oh ya, ternyata model ini bagus. Anak jadi lebih istilahnya tidak monoton, misalnya ada pertandingan kok cuma jadi supporter saja, atau tidak atau yang main cuma jadi pemain saja, tidak istilahnya tidak turun langsung dalam acara itu. Ini menurut saya bagus sekali Pak Andri. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih tanggapannya dari Pak Ajis. Dan ternyata Pak Ajis setelah mendengar sedikit tentang SEM, karena rasa ingin tahu yang cukup tinggi, mau untuk segera browsing. Ya, memang seperti itu ya tujuan SEM-nya ya. Tapi begini Bapak Ibu, nanti ekspektasi kita ketika menjalankan ini jangan terlalu tinggi, karena ini hal baru. Kita juga hal baru untuk siswa, hal baru juga untuk guru. Jadi ketika nanti di awal kita melakukan SEM kemudian ekspektasinya terlalu tinggi, sedangkan pelakunya adalah anak, karena ini hal baru, mungkin belum yang istimewa banget seperti yang dibayangkan. Akan tetapi kita harus selalu berusaha untuk kegiatan ini maksimal gitu. Tapi kalau misalnya kita angkat-angkat terlalu tinggi, nanti berjalan seperti tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu, nanti kecewa kalau terlalu tinggi. Jadi kita berusaha secara maksimal, hasilnya seperti apa disyukuri saja. Kemudian apapun kekurangan yang terjadi pada kegiatan ini itu menjadikan bahan refleksi kita untuk ditindaklanjuti di masa yang akan datang. Sehingga kita tetap semangat, tidak lokro ketika hasilnya belum sesuai seperti yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, Mas Novan mungkin? Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya Pak Andri, saya juga sedikit baru mengetahui tentang sport education model sama seperti Pak Aziz. Nah, yang saya penasaran Pak Andri, itu tadi saya punya sedikit gambaran bahwasanya anak punya peran masing-masing, tentunya anak punya tanggung jawab masing-masing tentunya. Saya pengen diperjelas tentang perencanaan panjenengan. Jadi bagaimana sih? Saya jadi penasaran. Nanti biar pada saat perencanaan itu apakah anak di briefing dulu, atau anak diberi pembekalan dulu tentang apa itu tadi, tentang perannya masing-masing. Jadi ada yang jadi pemain, itu nanti seperti ini sih, seperti itu, atau yang jadi reporter nanti tugasnya seperti ini. Nah, itu perencanaannya seperti apa? Biar saya tahu, barangkali suatu saat saya juga bisa menerapkan model seperti ini. Terima kasih. Bapak Novan ternyata kritis luar biasa. Pertanyaannya bagus banget ini. Memang ini hal yang sebetulnya kalau orang baru dengar akhirnya kepo, kepriwe berlakon sih. Dan boleh ulang kepriwe kan begitu nih. Nah, memang seperti itu. Kenapa tadi saya menyampaikan kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus melibatkan komunitas belajar. Tadi saya menyebutkan kita harus bekerjasama dengan guru BK, harus bekerjasama dengan guru informatika, bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia, mungkin juga guru matematika. Kaitannya adalah untuk membelajarkan hal-hal sesuai dengan perannya masing-masing. Misal seperti anak yang bertugas sebagai reporter, sebagai jurnalis, mungkin dia akan lebih cenderung dekat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti salah satu guru bahasa
benar-benar membuat bagian pertandingan menggunakan komputer dan sebagainya, dia akan saya pertemukan di sebuah kelas dengan guru informatika, sehingga bukan saya yang mengajar di semua konten. Mungkin karena saya guru PJOK, mungkin saya akan lebih dekat dengan anak-anak yang memiliki peran sebagai pemain atau seksi pertandingan atau wasit. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, urusan perwasitan nanti bisa mengundang salah satu narasumber untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak yang memiliki peran sebagai wasit. Yang sebagai pemain, ya tadi saya undang Pak Rasmin sebagai narasumber. Pemain dari semua kelas duduk di satu tempat berikan pembekalan seperti itu oleh Pak Rasmin, sehingga bisa jadi saya sebagai penggagasnya hanya menjadi sutradara saja. Semua peran-peran yang dipilih akan mendapatkan pembekalan, akan mendapatkan pembinaan dari orang-orang yang expert di bidangnya, seperti itu. Jadi ya nggak mungkin juga saya menguasai semua konten yang mereka butuhkan. Seperti ini juga saya menjelaskan bahwa saya ingin memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pembinaan yang layak dari para narasumber, seperti itu. Saya tentunya kalau disuruh untuk memberikan bekal perihal perwasitan kepada siswa bisa, tapi mungkin ya hanya garis besar saja. Secara detail kan mungkin kan kalau Mas Purnomo wasit PBWSI kan lebih bisa memberikan penjelasan seperti itu. Jadi anak-anak sejak dini sudah mendapatkan pembekalan yang sangat memadai dari para narasumber kegiatan ini. Demikian Pak Afan? Cukup menjawab nih? Oke. Ada lagi mungkin Pak Afi, Pak Wahyu atau Mas Jani, Mas Dio atau Mas Supri, Mas Galih? Barangkali? Sudah cukup? Baiklah, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Semoga pemaparan saya tadi bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Salah satu pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu semuanya nanti ternyata terpanggil untuk mengikuti kegiatan diseminasi PKK, tidak usah ragu, ikuti saja. Itu tidak akan menyibukkan panjenengan, justru malah akan menambahkan pengetahuan yang baru yang mungkin tidak didapatkan di perkuliahan. Karena setelah saya pelajari PKK, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan yang memang tuntutan kita sebagai guru di era sekarang. Ya, jadi banyak sekali hal baru yang belum saya dapatkan dan baru saya dapatkan di kegiatan ini. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang memang berkesempatan terpanggil menjadi peserta diseminasi PKK, monggo ikuti saja. Saya kira tidak akan ada ruginya, dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ferianto Andri Pratomo SPD JAS atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai guru olahraga semakin berkembang, bertambah ilmunya, kemudian dalam kita membina anak didik kita semakin memberikan prestasi yang luar biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai pengacara. Kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.